Assalamualaikum. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Welcome back to my channel. Hidup ada aja dramanya. Mau itu urusan beberes rumah, bekerja, sampai ngurus anak. Ada aja yang bikin pikiran jadi runyem. Buat mengendalikan hal-hal eksternal itu susah, bahkan hampir nggak mungkin. Satu-satunya cara biar dramanya lebih sedikit, yaitu dengan mengurangi drama internal dari rumah kita sendiri. Di video kali ini, aku akan bahas 7 tips hidup tenang, minim stres. Nonton sampai habis ya. Langsung saja, yang pertama yaitu menyederhanakan menu makanan. Untuk aku sendiri biasanya menyuguhkan menu makanan untuk konsumsi sehari-hari biasanya itu cukup dengan 1 lauk protein hewani dan 1 sayur tumisan atau kuah. Biasanya aku masaknya itu sehari 2 kali ya teman-teman. Kalau pagi biasanya masak yang praktis aja. Karena waktunya juga singkat ya. Pada mau berangkat gitu. Misalnya sayur tumisan sama goreng ayam ungkep, atau goreng telur, atau goreng nugget, dan lain-lain. Lalu untuk siang atau sore harinya, biasanya aku masak sayurnya yang ada kuahnya. Lalu aku nyambel dan juga ada protein hewani maupun nabatinya. Jadi lebih dibikin simpel aja gitu ya. Karena kalau makan dengan banyak menu masakan, biasanya suka bingung sendiri. Dan malah untuk rasa makanan ini tidak terlalu fokus. Jadi tidak terlalu menikmati gitu. Selain itu juga tidak mubazir ya. Yang penting kalau di keluarga aku tuh makanannya hangat. Jadi tetap enak meskipun menunya sederhana. Alhamdulillahnya lagi suamiku selalu suka apapun yang saya sediakan. Lalu tips yang kedua yaitu selalu mengosongkan top table atau meja dapur setelah selesai dipakai. Aku tipe orang yang jarang banget nyimpen dekorasi ataupun barang perintilan di meja dapur. Karena mengingat meja dapur aku juga ukurannya mini, kecil banget. Jadi sebisa mungkin aku mengosongkannya. Kadang simpan peralatan yang sedang dipakai aja susah karena nggak muat gitu. Apalagi dikasih dekorasi. Ada hikmahnya ya, top table-nya sempit jadi tidak mengundang barang-barang untuk singgah di situ. Top table yang kosong juga memberikan kesan dapur lebih lega. Di top table atau meja dapur sendiri biasanya cukup taruh kompor, rak bumbu, dan rak peniris cuci piring. Kalau udah kering semua, piringnya langsung simpan di lemari, termasuk tempat penirisnya. Jadi benar-benar kosongin meja dapurnya biar lebih lapang aja gitu ya. Kita ngelihatnya nggak terlalu bertumpuk barang, jadinya juga tidak stres melihatnya. Lalu tips yang ketiga adalah habiskan stok bahan makanan atau apapun terlebih dahulu sebelum belanja lagi. Nah, ini aku tipe orang yang belanjanya nggak pasti. Kadang mingguan, kadang bulanan. Disesuaikan dengan stok yang ada. Kalau udah pada habis, baru belanja lagi. Kegiatan seperti ini untuk mengantisipasi mubazir juga ya. Supaya makanannya tidak terbuang dan terpakai semuanya. Bukan hanya bahan makanan ya teman-teman, termasuk perlengkapan kebersihan seperti sabun, odol, deterjen, dan lain-lain. Saya akan beli kalau stok di rumah sudah habis. Tips yang keempat adalah sederhanakan alat masak. Ini penting banget sih kalau buat aku. Bagi aku untuk kepentingan pribadi ataupun kebutuhan keluarga gitu kan disesuaikan dengan kebutuhan aku sehari-hari. Buat masak contohnya, aku tidak perlu alat grill selama aku punya teflon. Kadang-kadang bisa memanggang juga loh di teflon, baik itu untuk bikin ayam bakar, martabak, dan lain-lain. Lalu aku juga belum perlu untuk steamer selama aku masih ada kukusan. Karena lebih hemat juga kan, lebih hemat energi, lebih hemat ongkosnya, karena kukusan itu lebih murah harganya.
Lalu tips yang kelima adalah simpan botol perbumbuan dalam satu wadah atau satu rak. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kita saat mau memakai barang-barang atau bumbu tersebut. Jadi kita tinggal angkat wadahnya atau tinggal ke rak penyimpanannya lalu ambil. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu pusing nih cari bumbu yang kadang-kadang satu botol atau dua botol itu nyempil ya, naruhnya di mana gitu. Makanya kita harus simpan dalam satu wadah atau satu rak. Kalau misalnya kita taruh botol-botol bumbu kita dalam keranjang ataupun dalam satu rak, biasanya lebih memudahkan kita juga saat mau memakai bumbu tersebut. Oke, tips yang keenam adalah rutin bikin list barang-barang yang akan kita beli sebelum kita pergi berbelanja. Nah, ini penting banget ya untuk menghindari kelupaan kita tuh mau beli apa, barang apa saja. Karena biasanya kalau belanja kan kita banyak yang mau dibeli. Atau ketika sudah sampai tempat perbelanjaan, kita terdistrak gitu atau teralihkan dengan banyaknya barang. Akhirnya kita tidak membeli apa yang harusnya kita beli gitu. Selain itu juga untuk menghindari impulsif buying, yaitu belanja berlebih. Dengan adanya list belanjaan, itu mengajarkan kita untuk fokus membeli yang dibutuhkan saja dan tidak membeli barang-barang yang sia-sia yang tidak ada di daftar list kita. Lalu, tips yang terakhir adalah cukupkan satu barang di satu lokasi penyimpanan di rumah kita. Atau tidak menyimpan barang yang fungsional itu lebih dari satu. Contohnya TV, kulkas, mesin cuci, rice cooker, dan barang-barang elektronik lainnya. Karena akan membutuhkan tempat ya. Dan juga aku rasa untuk pemakaian pribadi ya barang elektronik cukup satu lah ya. Hemat energi dan tenaga juga sebenarnya. Karena tidak banyak barang yang harus kita rawat. Nah, itu dia 7 tips hidup tenang dan minim stres ala aku ya teman-teman. Mudah-mudahan setiap kali apa yang aku share dalam video YouTube ini bermanfaat dan bisa juga memberikan semangat pastinya. Dan menemani hari-hari teman-teman semua, mungkin dikala lagi senggang atau dikala lagi bad mood atau sedang malas beberes, mungkin bisa video saya menjadi alternatif untuk menemani teman-teman sekalian. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. See you next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.